kalau sudah mulai sekolah itu sudah otomatis akan tahu. Anak itu kan bergaul dengan orang-orang lain. Pasti ada yang memberitahukan. Pasti mungkin malah ada yang mengejek. Jangan menganggap bahwa parenting dari anak baru mulai setelah mereka berpisah. Sebelumnya kan sudah ada, dan sebelumnya sudah menentukan bagaimana kira-kira kesehatan jiwa mereka sampai pada usia sebelum mereka cerai. Apakah orang tuanya sering berkelahi atau kurang memperhatikan anak karena keributan antar orang tua? Itu juga cukup sering terjadi. Kalau orang tua ribut, kemudian anak dibawa, maka otomatis jiwa anak itu menjadi kurang sehat. Ini kan mungkin kalau kasih sayangnya kan kita tidak tahu. Apakah sebelumnya betul-betul lebih intensif, itu juga nggak tahu hubungan antara orang tua dan anak. Apakah setelah berpisah akhirnya ambil masing-masing menikah, dan yang menikah itu dengan orang yang sayang pada anaknya atau tidak? Itu kan akan kembali lagi ikut menentukan bagaimana anaknya di kemudian hari. Tapi secara umum kita mengenal adanya anak broken home, tapi berbeda satu dengan yang lain. Ada satu yang parah, ada yang satu hanya sedikit-sedikit saja. Sekarang anak itu sendiri kalau sudah mulai sekolah itu sudah otomatis akan tahu. Anak itu kan bergaul dengan orang-orang lain. Pasti ada yang memberitahukan. Pasti mungkin malah ada yang mengejek. Lalu dari situ kan dia menanyakan ke orang tuanya. Memang bagus kalau diberitahukan secara baik-baik saja. Ya, anak itu perlu disiapkan untuk lebih kuat mental dalam menghadapi ejekan dari kawan-kawan jika ejekan itu terjadi. Jadi sebetulnya di sini guru-guru itu harus ikut berpartisipasi demi kedewasaan anak di kemudian hari. Jangan terlalu acuh, jangan sekolah itu hanya memperhatikan masalah nilai atau pengetahuan, tapi sekolah itu supaya ikut memperhatikan mental, supaya di kemudian hari kita membentuk anak-anak yang lebih manusiawi. Dampaknya tergantung pada bagaimana orang tua yang bersama-sama dengan anak itu mengasuh. Misalnya orang tuanya bersama-sama dengan ibunya, bagaimana ibunya memberikan kasih sayang, bagaimana ibunya tetap memberikan pengarahan dan cukup berbicara dengan anaknya. Demikian juga pada saat ikut bapaknya. Jangan karena tidak ada bapak atau tidak ada ibu maka jamnya dikurangi, akhirnya anaknya jadi kurang baik hasilnya. Tergantung pada orang tuanya. Apakah kita lihat pada single parent misalnya yang karena meninggal, kan bisa saja dia mengasuh dengan baik. Ada misalnya keluarganya yang ikut mengasuh, kan ternyata juga tidak terlalu masalah. Tapi pada yang akhirnya pisah karena meninggal, itu biasanya kan tidak dengan dendam, maka anak itu tidak dipengaruhi. Karena itu pada anak yang orang tuanya meninggal, keadaannya jauh lebih baik daripada